Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu Allah Tritunggal dalam hidup ini. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dapat memahaminya serta dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin 9 Juni 2025, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Romata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 14 dengan tema Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan itu, mari kita bersama-sama mempelajari dan menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah sebenarnya anak Allah? Saudara, banyak orang Kristen mengaku sebagai anak Allah. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa bukan semua orang yang mengaku, melainkan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah anak Allah yang sejati. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah atau hanya mengenakan label Kristen tanpa hidup yang mencerminkan Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Allah berarti pertama, menyerahkan arah hidup kita kepada Kristus. Kedua, peka terhadap suara Roh Kudus. Ketiga, tetap taat meskipun sulit atau menjadi tidak populer. Empat, hidup menurut firman Tuhan, bukan keinginan daging. Ketiga, bagaimana kontrasnya orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Dunia hidup dengan prinsip ikut kata hati atau yang penting saya bahagia. Tidak peduli apakah itu baik dilakukan atau tidak. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, sebagai pengikut Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa menjadi anak Allah bukan hanya status rohani. Itu adalah soal gaya hidup. Dunia mungkin melihat kita aneh saat mengikuti Roh Allah, tapi di mata Tuhan itulah tanda bahwa kita miliknya. Apa arti perkataan itu bagi kita semua umat Tuhan? Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Syair pujian ini adalah pernyataan iman kita bahwa Roh Kudus selalu hadir agar kita dapat merasakan kuasa ajaib Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan yang hendak disampaikan renungan ini buat kita sekalian adalah Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, bukan untuk bersantai, tapi untuk dicobai. Itu menunjukkan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh tidak selalu mudah, yang pasti selalu benar. Seorang karyawan ditawari suap agar meloloskan proyek. Dalam daging ia tergoda, tapi Roh Kudus mengingatkannya akan kejujuran. Ia memilih menolak, meski itu berarti kehilangan peluang.
Ia kehilangan sesuatu secara duniawi, namun menang secara rohani. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apakah yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita yang pertama, miliki pemikiran saat saya membuat keputusan. Apakah saya sudah mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu? Kedua, mengampuni saat disakiti serta melayani tanpa pamrih. Ketiga, berkata jujur saat bisa saja bohong demi keuntungan. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi kita melakukannya. Saudara, mari kita tutup renungan ini dan kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah ketika kami lebih mendahulukan Allah daripada mendahulukan keinginan daging. Biarlah Roh yang Kudus terus menuntun kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kami boleh tetap menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selama menjalani minggu turunnya Roh Kudus dengan berkata, kami adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.